Bab 2966. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kami berjalan jauh, tapi kami tidak menemukan jejak apapun yang ditinggalkan oleh Ming Yue, bahkan jika kami sampai di kuburan, tidak ada apa-apa di sana. Di antara puluhan ribu tulang hewan, hanya ada satu tulang yang tidak mencolok dengan cetakan kaki Huo Qilin, yang menunjukkan bahwa Huo Qilin sengaja meninggalkan pesan tersembunyi. Tetapi kecerdasan unicorn api tidak terlalu tinggi, dan ia tidak tahu cara menyembunyikan pesan. Ming Yue pasti yang memerintahkannya untuk melakukannya. Lu Chen tidak menjawab pertanyaan Waner secara langsung, tetapi memulai dengan sebuah opini. Ini adalah pesan yang ditinggalkan oleh Ming Yue. Tuan muda, Waner membosankan, hanya dengan melihat jejak kaki Huo Qilin, dia tidak bisa menebak pesan tersembunyi yang ditinggalkan oleh Ming Yue. Melihat wajah Lu Chen yang tidak terlalu tampan, Waner tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan dia menjadi cemas. Dia dan Ming Yue menikah dengan Jinlan, dan hubungan mereka paling dalam, dan dia tidak kalah mengkhawatirkan keselamatan Ming Yue dibandingkan Lu Chen. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa kita berjalan jauh dan tidak menemukan pesan apapun yang ditinggalkan oleh Ming Yue, tapi kita menemukan jejak unicorn api pada tulang binatang di sini. Ekspresi Lu Chen menjadi semakin bermartabat, dan dia berkata lagi, artinya, seseorang menghapus semua jejak Ming Yue, kecuali jejak kaki unicorn api. Jika tidak, kita tidak akan melihat apapun dan tidak tahu apa-apa. Tidak menguntungkan bagi Ming Yue. Waner mengerti maksud Lu Chen, dan ekspresinya langsung berubah. Jejak kaki dengan tanda api melambangkan urgensi. Ming Yue dalam bahaya. Dia tahu dia sudah lama tidak kembali, dan aku pasti akan mendatanginya. Dia juga percaya bahwa saya pasti akan menemukan tempat ini dan menemukan pesan penting yang dia tinggalkan. Lu Chen mengerutkan kening, mengepalkan tangannya erat-erat, dan berkata dengan wajah pucat, siapa yang pergi ke tanah tandus ini untuk berurusan dengan Ming Yue? Tuan muda, ini mendesak. Itu panggilan bantuan Ming Yue. Ayo cepat temukan dan selamatkan dia. Waner cemas, panik dan cemas, matanya berair, dia hampir menangis. Urgensinya bukanlah sinyal bahaya, tapi sinyal bahaya. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, sinyal bahaya adalah sinyal untuk pergi. Yang dimaksud Ming Yue adalah aku akan segera meninggalkan Bukit Deadwood setelah melihat bekas cakar bermerek api. Mengapa Ming Yue ingin tuan muda pergi? Waner mengerutkan kening, tidak bisa dimengerti. Kekuatan tempur tuan muda begitu kuat sehingga dia bisa menyapu negeri ajaib binatang yang menakjubkan, jadi apa bahayanya? Ming Yue telah berada di negeri ajaib binatang ajaib selama beberapa waktu. Aku tidak tahu seberapa kuatnya aku sekarang. Itu sebabnya aku merasa hal-hal yang dia temui berbahaya dan aku tidak bisa menyentuhnya. Lu Chen menebaknya juga. Di negeri ajaib binatang aneh, binatang terkuat hanya berada di puncak tingkat ke-8, dan mereka sama sekali bukan lawan tuan muda. Waner melanjutkan, Waner benar-benar tidak bisa memikirkan hal lain yang dapat mengancam tuan muda, hanya Ming Yue yang tidak mengetahuinya. Selain kekuatan tempur pribadiku, kalian bertiga masih di sini. Kita berempat bisa melawan seluruh tim monster peri puncak tingkat 8. Ming Yue pasti tidak mengetahui hal ini. Lu Chen melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia berkata dengan tegas, saya di sini untuk mencari Ming Yue. Jika saya tidak dapat menemukan Ming Yue, saya tidak akan pernah kembali ke rumah. Tuan muda, apakah ada informasi lain tentang tanda cakar api itu, seperti kemana tujuan Ming Yue? Waner bertanya, yang ada, hanya sinyal bahaya dan tidak ada informasi lain. Sekarang kita harus mencari secara membabi buta. Tidak ada cara lain. Lu Chen melihat ke kuburan lagi, dan berkata, mari kita mulai dari sini dulu, dan lihat apakah Ming Yue telah meninggalkan pesan lain. Segera, mereka berempat mulai mencari, pertama melihat sekeliling kuburan, lalu masuk jauh ke dalam tumpukan ribuan tulang. Alhasil, mereka berempat mencari sehari semalam, bahkan mencari ke seluruh penjuru, tulang-tulang binatang peri di kuburan, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan apapun. Tidak ada petunjuk lain yang dapat ditemukan, dan Lu Chen tidak tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia memimpin kerumunan keluar dari pemakaman binatang peri, bersiap untuk masuk lebih dalam dan mencari keberadaan Ming Yue. Mendaki ke puncak gunung seberang, melihat ke bawah, terdapat dataran tandus tak berujung dan lautan pepohonan mati yang lebat. Aku akan pergi ke Great Plains yang tak ada habisnya. Aku tidak punya petunjuk apapun. Aku tidak tahu ke arah mana harus mencari bulan yang cerah.
Fei Long melihat ke dataran tak berujung di bawah, tidak peduli ke arah mana, alisnya hampir berkerut. Letaknya di selatan, selama turun gunung akan dihadapkan pada 3 pilihan arah, timur, barat dan utara. Deadwood Hill sangat besar, butuh waktu lama untuk menemukan satu arah saja, yang sangat memakan waktu. Jika Anda menemukan arah yang salah, Anda hanya dapat kembali dan mencari arah lain, yang akan membuang lebih banyak waktu. Yang terpenting, jika Ming Yue dikejar, semakin lama waktu berlalu, Ming Yue akan semakin berbahaya. Pergi ke utara, kata Lu Chen. Utara, Fei Long mengendus energi abadi di sekitarnya, dan berkata lagi, energi abadi di utara hampir habis. Lebih baik pergi ke timur, setidaknya masih ada sedikit energi abadi. Kami tidak datang ke sini untuk berkultivasi. Tidak ada hubungannya dengan kami apakah ada lebih banyak atau lebih sedikit energi abadi. Lu Chen memandang Fei Long dengan marah, dan berkata, Jalan Tongtian berada tepat di utara negeri ajaib binatang aneh. Mari kita lihat ke utara, mungkin kita bisa menemukan petunjuk. Sisi utara dekat dengan Jalan Tongtian, dan tekanan peri mungkin meningkat di sana, yang sangat berbahaya. Kata Fei Long, Jalan Abadi Tongtian, tempat budidaya makhluk abadi tingkat tinggi, dilarang untuk dimasuki oleh makhluk abadi tingkat menengah. Peraturan ini terkesan sangat kejam. Saya tidak tahu apakah saya mengira negeri dongeng itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, tetapi sebenarnya itu untuk melindungi makhluk abadi tingkat menengah. Karena tekanan abadi di Jalan Tongtian sangat tinggi, dan makhluk abadi tingkat menengah tidak dapat menahannya sama sekali, dan mudah untuk ditekan oleh tekanan abadi untuk menimbulkan masalah. Bahkan di persimpangan dengan Jalan Tongtian, tekanan abadi mulai meningkat, dan tidak cocok bagi makhluk abadi tingkat menengah biasa untuk pergi ke sana. Oleh karena itu, Fei Long mengingatkan semua orang bahwa dia bahkan bukan seorang Daluo Jinxian, tetapi hanya seorang Jinxian, dan kemampuannya untuk menahan stres lebih lemah, dan dia tidak cocok untuk pergi ke tempat seperti itu. Semakin berbahaya kamu, semakin besar kemungkinan kamu menemukan Ming Yue. Ming Yue datang ke sini bersama Master Binatang dari ras roh, dan Master Binatang itu adalah orang kuat di puncak Daluo Jinxian, yang pasti bisa menangani monster peri puncak tingkat 8 biasa. Milik Ming Yue, tapi Ming Yue masih meninggalkan bendera merah, menunjukkan bahwa Fang sangat kuat, bahkan Beastmaster of the Spirit Rache bukanlah tandingannya. Petik 2. Karena lawannya sangat kuat, dia memiliki kemampuan yang kuat untuk menahan tekanan, jadi dia berani pergi ke tempat berbahaya. Lu Chen melihat ke utara dan berkata, demikian, bahkan jika Master Binatang kita tidak bisa mengalahkannya, bukankah Ming Yue? Wajah Lingua serius, dan dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya bahkan di tengah jalan. Tapi maksudnya sangat jelas, lawannya terlalu kuat, jadi Master Binatang dari ras roh seharusnya mati dalam pertempuran, dan Ming Yue tidak akan selamat. Ming Yue, mendengar ini, wajah Waner berubah drastis, dan serangkaian air mata mengalir di wajahnya. Jangan menangis, ini tidak terlalu serius, setidaknya aku tahu Ming Yue baik-baik saja sekarang. Lu Chen menghela nafas, dan memeluk Waner yang menangis hingga menangis, sangat menghibur. Bagaimana Anda tahu? Lingua bertanya, jika sesuatu terjadi padanya, aku akan merasakannya. Lu Chen tidak menjawab pertanyaan Lingua secara spesifik, tapi hanya menjawab seperti ini. Saat itu di benua Yuanwu, Ming Yue diracun. Lu Chen mencoba mentransfusikan darahnya, yang kebal terhadap semua racun, ke Ming Yue, tetapi berhasil dalam satu gerakan, dan menarik Ming Yue kembali dari gerbang neraka. Sejak itu, Ming Yue memiliki esensi dan darah Lu Chen di tubuhnya, dan memiliki hubungan kehidupan khusus dengan Lu Chen. Jika tubuh Ming Yue mati dan darahnya kehilangan aktivitasnya, maka Lu Chen akan segera merasakannya. Inilah mengapa Lu Chen yakin Ming Yue masih hidup. Kalau begitu ayo pergi ke utara. Lingua tidak bertanya kenapa, tapi memilih untuk mempercayai Lu Chen. Terlepas dari spekulasi, intuisi, atau firasat Lu Chen, mereka hampir tidak pernah mengecewakan orang dan layak untuk diandalkan. Faktanya, meskipun Lu Chen begitu kuat, dia tidak akan mempertanyakan Lu Chen, dan tetap memilih untuk melakukannya. Hal ini benar adanya sebelumnya dan terlebih lagi sekarang. Terlebih lagi, Lu Chen telah menembus penghalang itu. Masalah antara dia dan Lu Chen dengan sendirinya akan membuahkan hasil. Identitasnya saat ini adalah tunangan Lu Chen, dan dia telah sepenuhnya menaiki kapal pencuri Lu Chen. Nasib masa depannya akan terikat pada Lu Chen, jadi apa yang kamu bicarakan? Percaya atau tidak,
hidup dan mati sudah dibagi. Tidak peduli arah mana yang dipilih Lu Chen, naik gunung pisau atau turun ke lautan api, dia dan Wanner akan mengikuti satu sama lain dalam hidup dan mati. Sudah cukup bagiku untuk memblokir puncak Daluo Jinxian sekarang. Jika aku bertemu dengan makhluk abadi tingkat tinggi, maka... Alis, naga gemuk mengerutkan kening, dan dia masih memiliki wajah pahit, seolah-olah dia telah dirusak 10.000 waktu. Dia juga ingin menyelamatkan Ming Yue. Namun, mungkin ada makhluk abadi tingkat tinggi di utara, dan begitu Lu Chen berkonflik dengan makhluk abadi tingkat tinggi, kekuatan pertahanannya saat ini tidak akan mampu menghentikan mereka sama sekali. Lu Chen terlalu kuat, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan Lu Chen di level yang sama. Lawan kuat dalam sejarah selalu berada di level pertama, atau di level kedua, atau bahkan di level ketiga. Justru karena Lu Chen terlalu kuat, kepribadiannya memberontak, dan dia masih keturunan 9 naga. Semua yang memprovokasi musuh adalah orang kuat yang menakutkan, dan dia seperti tubuh super hitam. Berdasarkan pemahaman jangka panjangnya tentang Lu Chen, Fei Long memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa jika dia bertemu dengan makhluk abadi tingkat tinggi, Lu Chen mungkin akan menaruh dendam padanya lagi. Lu Chen dapat menyapu pembangkit tenaga listrik puncak tingkat 8, tetapi dia tidak cukup kuat untuk melawan makhluk abadi tingkat tinggi. Setidaknya, sejauh ini, Lu Chen belum menunjukkan kekuatan tempur tingkat super. Oleh karena itu, dia tidak terlalu ingin pergi ke utara, hanya mengkhawatirkan masalah ini, takut seluruh pasukan akan musnah. Benar, jika kamu bertemu dengan makhluk abadi tingkat tinggi, periukmu setara dengan periuk pecah, dan itu tidak akan berfungsi sama sekali. Lu Chen mengangguk, mengetahui apa yang dikhawatirkan Fei Long, jadi dia menamparkan Fei Long, "Ya, karena kamu tidak dapat membantu, kenapa kamu tidak kembali dulu? Bagaimana aku bisa melakukan ini? Bagaimana aku bisa meninggalkan kakak laki-lakiku dan lari demi hidupku?" Fei Long menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, "Apapun yang kamu katakan, aku akan bertarung berdampingan dengan kakak senior, dan aku akan pergi kemanapun kakak senior pergi. Kamu terlalu pengecut, aku tidak membutuhkanmu lagi, sebaiknya kamu keluar." Lu Chen berkata dengan marah. "Menggulung benang? Aku hanya ingin menggulungnya, tapi aku tidak bisa menggulungnya." Fat Long melihat kembali ke kuburan binatang peri di bawah, wajahnya tidak wajar untuk beberapa saat, dan kemudian dia memohon, "Kakak senior, jangan mengusirku. Aku ditakdirkan untuk mengikuti saudaraku. Apakah aku naik gunung, pedang atau ke lautan api? Aku tidak akan pergi jika aku terbunuh." Terjatuh. Sungguh kentut. Tidak peduli betapa pengecutnya dia hanya bisa mengikuti Lu Chen dan tidak pernah berani pergi. Cacing tanah di lembah patah tulang. Binatang peri di dataran Bonebreaker. Klan Sura berwajah putih dari danau air jahat. Ada juga Hades, binatang, dan iblis di negeri dongeng pegunungan dan lautan. Bisakah dia berjalan sendiri? Binatang buas, manusia, ras ini, semuanya membenci Lu Chen. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa dia adalah orang Lu Chen, mengapa mereka tidak menghancurkannya begitu mereka melihatnya? Tanpa Lu Chen, dia berani kembali sendirian, 10 nyawa tidak akan cukup untuk mati. Karena kamu tidak pergi, maka kamu harus ikut. Selama aku hidup, kamu pasti akan hidup selamanya. Lu Chen tersenyum. "Bagaimana jika kamu mati?" Fei Long bertanya dengan lemah. "Maka kamu juga abadi dan awet muda selamanya." Lu Chen tertawa, dan dia bukan lagi naga gemuk. Sebaliknya, dia memegang Wanner dengan tangan kirinya dan Lingua dengan tangan kanannya, dan berlari lurus menuruni gunung, melihat ke utara. Bukankah ini ironi? Orang mati bisa hidup selamanya dan awet muda selamanya, tapi itu hanya kehidupan yang membeku. Fat Long mengerutkan bibirnya dan bergumam tidak puas, "Saudaraku, kamu selalu mempermainkanku. Apakah ini benar-benar menyenangkan? Dari dunia fana ke negeri dongeng, tidak peduli betapa berbahayanya tempat itu, kapan bukan aku, naga gemuk, siapa yang akan menemanimu menjalani hidup dan mati ya?" Tapi ketidakpuasan adalah ketidakpuasan, tapi tubuh sangat jujur. Fei Long masih memulai langkah ringan ke kekaisaran, menendang dan mengejarnya. Berlari cepat di dataran yang luas dan gelap, melewati pohon mati dan pohon mati yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahu berapa lama saya berlari, dan akhirnya berlari sampai akhir. Barisan pegunungan besar yang menjulang tinggi muncul, menghalangi dataran seperti kayu mati, yang berarti bukit kayu mati itu akan segera berakhir.
Apalagi pegunungan besar itu bukanlah pegunungan yang tandus, melainkan hijau dan lebat bervegetasi sehingga membuat orang merasa ceria. Setelah sekian lama lari dari tempat terpencil, mengalami depresi sekian lama, dan tiba-tiba sampai di tempat yang penuh vitalitas, apakah Anda merasa tidak nyaman? Perih, saat mereka melangkah ke pegunungan besar, ada rasa keabadian yang kuat datang ke arah mereka, langsung membuat mata semua orang cerah. Ada begitu banyak energi abadi di sini, dan bahkan lebih tinggi dari kota Zuzu, yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi semua orang. Terlebih lagi, ini hanya kaki pegunungan besar, dan energi abadi sudah begitu kuat, apa gunanya memasuki pegunungan besar? Hanya saja energi abadinya banyak, dan tekanan abadinya juga tinggi. Untungnya, setiap orang memiliki tubuh emas abadi, dan bakat mereka tinggi, sehingga mereka masih dapat menahannya. Ini tempat yang bagus, ada terlalu banyak energi abadi. Jika kamu berlatih di sini, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Lu Chen tidak bisa menahan kekagumannya. Negeri dongeng Penglai memiliki aura peri tertinggi di antara 4 alam negeri dongeng. Aura peri di sini lebih tinggi daripada Penglai Fairyland, artinya sudah berada di pinggir jalan Tongtian. Fei Long sama sekali tidak senang, dan dia khawatir makhluk abadi tingkat tinggi akan tiba-tiba muncul, dan itu akan menjadi bencana besar. Dewa abadi tingkat menengah dilarang memasuki jalan abadi Tongtian, dan mereka yang melanggarnya akan dihukum. Ini bukan tepiannya, tapi perbatasannya, dan bahkan tempat kita berdiri mungkin berada dalam lingkup jalan Tongtian. Kata Lu Chen, kalau begitu, bisakah kita kembali? Fei Long bertanya, kami di sini untuk mencari Ming Yue, kami hanya bisa maju, bukan mundur. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Saya kira Ming Yue tidak akan datang ke sini. Dia bukan makhluk abadi tingkat tinggi, jadi dia tidak bisa masuk sama sekali. Fei Long berkata lagi, kita baru mencapai kaki gunung, tekanan dari makhluk abadi begitu besar, tekanan dari makhluk abadi di dalam gunung pasti lebih besar, dan makhluk abadi non-tingkat tinggi tidak dapat menahannya. Petik 2. Bakat Ming Yue sangat tinggi, dan dia memiliki baju besi unicorn, mungkin dia hampir tidak bisa menolaknya. Lu Chen melihat ke pegunungan besar, dan berkata, dalam analisis terakhir, pegunungan besar ini hanyalah batas jalan Tongtian, tidak peduli seberapa tinggi tekanannya, tidak bisa lebih tinggi lagi, kecuali Anda terus melakukannya masuk lebih dalam, kamu tidak akan mampu menahannya. Saudaraku, kamu bersikeras untuk melangkah ke batas jalan Tongtian, mungkinkah kamu sudah merasakan di mana Ming Yue berada? Fei Long bertanya, aku hanya bisa merasakan hidup dan mati Ming Yue, tapi aku tidak bisa merasakan di mana dia berada. Kata Lu Chen, lalu kenapa repot-repot pergi ke pegunungan? Fei Long mengerutkan kening, dan berkata lagi, atau, Ming Yue tidak ada di sini, tapi masih di Bukit Deadwood. Bukit Witeredwood sangat besar, masih banyak tempat yang belum kita kunjungi, kita harus kembali dan mencarinya. Tidak, aku punya firasat bahwa bulan cerah ada di sini, dan aku harus pergi ke pegunungan untuk menemukannya. Lu Chen memveto proposal Fei Long, bersikeras pada idenya sendiri, dan menolak membuang waktu untuk mencari seseorang kembali. Pikirannya bukanlah firasat murni, tapi dugaan. Orang-orang yang ditemui Ming Yue sangat kuat, dan bahkan Master Binatang Puncak Daluo Jinxian dari ras roh bukanlah lawannya, jadi itu cukup menakutkan. Anda harus tahu bahwa Beast Master memiliki asisten dari Beast Fighting, kekuatannya sudah sangat kuat, pada dasarnya tak terkalahkan di level yang sama. Artinya, asal mula karakter yang bisa menghancurkan Master Binatang dari ras roh pastinya tidak sederhana. Apalagi orang ini muncul di Kumugang, dan kemungkinan besar dia berasal dari Jalan Tongtian. Toh, Jalan Kumugang dan Tongtian berbatasan satu sama lain. Terutama setelah tiba di pegunungan besar, Lu Chen menjadi lebih bertekad dalam spekulasinya setelah menemukan bahwa ada begitu banyak energi abadi. Hanya dengan berkultivasi di tempat dengan energi abadi yang tinggi seseorang dapat menjadi sangat kuat. Bahkan jika orang itu bukan makhluk abadi formal tingkat tinggi, selama dia bersembunyi di pegunungan dan berkultivasi, dia akan baik-baik saja. Meskipun, tidak ada makhluk abadi tingkat tinggi setengah langkah yang mengatakan demikian, tetapi semuanya tidak mutlak. Mungkin, kekuatan orang itu melampaui puncak Daluo Jinxian, dan dia sangat dekat dengan yang abadi. Ada 4 tingkat keabadian tingkat tinggi, yang mulia abadi, orang suci abadi, raja abadi, dan raja abadi Tai.
Yang mulia abadi adalah yang terendah, Raja Abadi Tai adalah yang tertinggi. Aku juga punya firasat. Fat Dragon menggaruk kepalanya dan berkata begitu. Apa yang kamu harapkan? Lu Chen bertanya. Firasatnya tidak bagus. Fei Long berkata dengan lemah. Kesal, Lu Chen mengutuk. Itu benar. Lagi pula, aku selalu merasa takut. Firasat baik apa yang bisa kudapat? Kata naga gemuk pengecut. Bagaimana kalau kamu tinggal, dan Waner serta Lingua akan menemaniku ke gunung? Lu Chen berkata dengan marah. Tidak, aku tidak mau, aku ingin mengikuti kakakku. Kata Fei Long buru-buru. Ketika dia mendengar bahwa Lu Chen akan meninggalkannya, dia panik. Ini adalah batas jalan Tongtian, mungkin ada makhluk abadi tingkat tinggi yang menghantuinya, ini jauh lebih berbahaya daripada lembah tulang patah. Belum lagi dia adalah peri emas, bahkan peri emas Luo yang besar pun tidak memenuhi syarat untuk mengambil langkah di jalan Tongtian. Setelah ditemukan oleh makhluk abadi tingkat tinggi, bukankah dia akan tamat? Pegunungan tak dikenal ini panjang dan lebar, dengan banyak puncak, dan banyak gunung di mana-mana, namun penuh dengan roh peri. Semakin dalam Anda pergi, semakin banyak energi abadi, dan tentu saja semakin besar tekanan abadi. Setelah melewati ribuan puncak, akhirnya mereka tidak bisa berjalan lagi dan harus berhenti di bawah puncak gunung. Jumlah energi abadi di sini 2 kali lipat dari Zuzu Mansion, dan tekanan abadi juga 2 kali lipat. Lu Chen baik-baik saja, dan dia bisa terus berjalan meskipun ada tekanan dari para dewa. Waner dan Lingua sangat enggan, dan mereka sudah sedikit terengah-engah di bawah tekanan peri. Bahkan jika mereka terus berjalan, mereka mungkin tidak akan bisa berjalan terlalu jauh. Namun, Fei Long benar-benar kelelahan, terengah-engah seperti sapi, tidak bisa berjalan sama sekali. Saudaraku, aku tidak bisa melakukannya lagi, apalagi aku tidak bisa berjalan lagi. Jika aku ingin tinggal di sini sehari, aku mungkin harus menulis surat wasiat. Fei Long berbaring di tanah, terengah-engah, dan berkata dengan wajah sedih. Lu Chen mengabaikan Fei Long, tetapi melihat ke pegunungan peri yang padat di depannya, dan tidak bisa menahan nafas, energi peri semakin tinggi, yang berarti kita telah memasuki jalan Tongtian semakin dalam, tapi kita belum menemukan keberadaan Ming Yue, merepotkan. Petik 2. Tuan muda, tekanan di pegunungan ini sangat besar, pada dasarnya itu adalah batas atas perlawanan kita ketika kita sampai di sini. Waner memandang Lu Chen, dan berkata, Ming Yue tidak akan jauh lebih baik dari kita, bahkan jika dia datang ke sini, tidak mungkin dia melangkah lebih jauh. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Lu Chen mengerutkan kening, dan berkata, jika Ming Yue pergi sendirian, dia mungkin tidak akan memasuki pegunungan. Yang aku takutkan adalah dia dibawa oleh seseorang. Apa maksud Tuan Muda, bahwa Ming Yue ditangkap? Waner bertanya, itu mungkin. Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, Huo Qilin meninggalkan jejak kakinya di pemakaman binatang peri, yang berarti bahwa pada saat itu, Ming Yue tahu bahwa dia sedang diincar oleh seseorang. Orang itu begitu kuat bahkan master dari Master Spirit Racebis dapat menghancurkan, sehingga mudah untuk menangkap bulan yang cerah. Untuk soal Yiju, mungkin bahkan master binatang dari ras roh bisa ditangkap bersama, itu mungkin saja. Petik 2. Bahkan jika seseorang menangkap Ming Yue, mereka tidak akan bisa membawanya ke jalan Tongtian. Tekanan dari peri terlalu besar, dan Ming Yue akan dihancurkan sampai mati. Kata Waner, aku juga memikirkan hal ini, tapi Ming Yue masih hidup, jadi pemikiranku kacau sekarang. Lu Chen menepuk kepalanya, tidak berdamai, tapi cukup skeptis. Tebakanku seharusnya bagus, mungkinkah intuisiku salah? Tidak ada yang mengejutkan tentang itu, instingku salah. Pada saat ini, Fei Long benar-benar angkat bicara, yang membuat Lu Chen ingin memberinya pukulan keras. Namun, Lu Chen tahu bahwa tidak ada gunanya kehilangan kesabaran saat ini. Jadi dia sebaiknya mundur untuk mencegah Fei Long dan yang lainnya dihancurkan oleh makhluk abadi. Jalan Tongtian bukanlah sesuatu yang bisa kita datangi. Ayo kita keluar dan kembali ke Bukit Deadwood untuk mencarinya. Lu Chen tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali melanjutkan perjalanannya. Sangat bagus. Fat Dragon sangat gembira, seekor ikan mas terbalik, dan dengan cepat mengusir Lu Chen. Saking senangnya bisa meninggalkan tempat hantu ini, ia kehabisan nafas. Pinggangnya tidak sakit, bahkan tidak merasakan tekanan yang besar. Apa yang membuatnya paling bahagia adalah dia tidak bertemu dengan makhluk abadi tingkat tinggi di sepanjang jalan. Pegunungan besar ini adalah batas jalan Tongtian,
dan harus ada makhluk abadi tingkat tinggi yang ditempatkan atau berpatroli. Fakta bahwa mereka tidak menemukannya hanya bisa berarti satu hal, sialnya mereka tidak ditemukan oleh makhluk abadi tingkat tinggi. Keluar dari perbatasan Jalan Tongtian, kembali ke Bukit Deadwood dan terus mencari keberadaan Ming Yue, menurutnya itu adalah pilihan terbaik. Lagi pula, setelah berjalan keluar dari kuburan binatang peri, tidak ada jejak Ming Yue lagi, jadi kita tidak bisa memaksakan agar Ming Yue memasuki pegunungan besar. Berjalan kembali dan melintasi ratusan puncak gunung, tekanannya tidak terlalu besar, dan semua orang benar-benar santai, dan langkahnya menjadi semakin cepat. Setelah berbalik ke puncak gunung, Lu Chen tiba-tiba berhenti, bukannya kembali ke jalan yang sama, dia berjalan lurus ke kanan. Penjelasan yang diberikan oleh Lu Chen adalah setelah kembali sejauh ini, tekanan abadi juga berkurang, dan tekanan semua orang berkurang, jadi tidak perlu kembali melalui rute yang sama. Sebab, jalan aslinya sudah hilang, dan tidak ada keberadaan bulan terang. Lebih baik berjalan ke kanan sebentar, dan jika Anda tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang bulan cerah, keluarlah dari pegunungan besar. Setelah itu, mereka berempat berjalan ke kanan selama beberapa jam, namun mereka tidak dapat menemukan apapun, sehingga mau tak mau mereka merasa sedikit frustasi. Tepat ketika Lu Chen hendak menyerah, dia tiba-tiba mendengar suara samar pertarungan di kejauhan. Suara pertempuran terdengar di arah tenggara di depan, tidak jauh di dalam pegunungan, dan bahkan lebih dekat ke pegunungan daripada tempat Lu Chen berada. Selama mereka tidak pergi jauh ke pegunungan dan menjauh dari Gaoxianya, Lu Chen dan yang lainnya bisa pergi kemanapun mereka berada. Terlebih lagi, sama sekali tidak ada cara bagi Lu Chen untuk berpura-pura tidak mengetahui bahwa sesuatu yang tidak biasa seperti perkelahian terjadi di sini. Lu Chen masih ingin pergi menyelidiki untuk melihat siapa yang berani bertarung di pegunungan, dan untuk melihat apakah Ming Yue ada di antara mereka. Segera, Lu Chen membatalkan rencananya untuk mundur dari pegunungan, tetapi memimpin Fei Long dan tiga lainnya segera berangkat dan berlari menuju tenggara. Beberapa saat kemudian, pertempuran di tenggara semakin dekat, dan suara pertempuran semakin keras, bahkan diiringi dengan suara ledakan yang menggemparkan bumi, mengguncang empat penjuru. Kemudian, saat suara pertempuran menjadi semakin intens, dampak dari pertempuran di medan perang juga menyebar. Itu adalah gelombang kejut yang dahsyat. Meskipun kekuatan mereka sudah habis, mereka masih luar biasa kuat. Meski jaraknya masih cukup jauh dari pusat medan pertempuran, masih ada deretan pohon peri yang terguncang gelombang kejut hingga membuat jantung berdebar-debar. Bisa dibayangkan betapa kuatnya akibat dari pertempuran di sana. Jika itu adalah pusat pertarungan, menahan gelombang kejut yang begitu kuat, diperkirakan semua pohon abadi akan hancur, bahkan semua batu dan pohon akan hancur, dan mereka akan hancur menjadi sebidang tanah hangus. Buntut dari pertempuran sengit seperti itu secara alami tidak dilakukan oleh beberapa Daluo Jinxian, juga bukan puncak dari Daluo Jinxian. Karena, ketika akibat dari pertempuran itu terjadi, aura yang menyebar sangat menakutkan, itu adalah aura keabadian tingkat tinggi. Kekal, hanya kekuatan abadi yang dapat menciptakan akibat yang mengerikan dari pertempuran di tempat di mana makhluk abadi tinggi menekan, dan puncak Daluo Jinxian tidak memiliki kekuatan ini sama sekali. Saudaraku, pertempuran di sana adalah untuk yang mulia abadi. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak bisa melanjutkan. Melihat Lu Chen di depannya terus maju, Fei Long menjadi cemas di tempat, dan berkata dengan pengecut, yang mulia abadi terlalu kuat. Hanya dengan melihat kekuatan gelombang kejut ini, mereka berkali-kali lebih kuat dari puncaknya, dari Daluo Jinxian, yang sebenarnya bukan sesuatu yang bisa kita tanggung. Petik 2. Tapi cemas hingga cemas, pengecut hingga pengecut, langkah kakinya tidak berhenti. Lu Chen tidak berhenti, dan dia tidak berhenti, selalu seperti ini. Yang mulia abadi itu kuat, jadi itu tergantung pada yang mulia abadi. Jika yang mulia abadi bertarung, menurutku mereka tidak begitu kuat. Lu Chen berkata sambil berlari, aura gelombang kejut itu telah memperlihatkan tingkat keabadian di sana, dan itu hanyalah tahap awal dari keabadian. Pada masa-masa awal yang mulia abadi, itu adalah yang mulia abadi tingkat awal, dan juga yang mulia abadi tingkat tinggi yang terlemah. Meskipun dia adalah Golden Immortal tingkat menengah, keterampilan tempur Immortal Slashing miliknya setinggi pedang ke-57. Dengan standar Xie Wuneng dalam membunuh makhluk abadi, pisau ke-55 dapat bertarung dengan makhluk abadi tingkat tinggi yang paling lemah, dan bahkan membunuhnya. Pisau ke-56 lebih kuat,
dan membunuh makhluk abadi di tahap awal bukanlah masalah, dan bahkan bisa bertarung dengan makhluk abadi di tahap tengah. Tidak ada cara untuk menganggarkan dolar ke-57, karena Xiaowuneng tidak dapat memotivasi hal ini dan tidak dapat menandingi patokan. Dan wilayahnya jauh lebih rendah dari Xiaowuneng, dan kekuatannya juga lebih rendah dari Xiaowuneng, dan kekuatan pedang ke-54 yang dia aktifkan juga lebih rendah. Oke, menghitung berdasarkan kekuatannya, jika dia melawan makhluk abadi yang paling lemah, pedang ke-55 mungkin tidak berguna, dan dia harus menggunakan pedang ke-56. Itu benar, itu adalah pisau yang memotong puncak tingkat 8 Hidden Immortal Womb. Tidak mungkin, cacing tanah di puncak tingkat ke-8 adalah spesies yang luar biasa. Ketangguhan fisiknya yang begitu kuat mampu meregenerasi anggota tubuh. Oleh karena itu, dia memiliki keterampilan unik di tangannya, jadi dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi makhluk abadi awal. Kakak senior, kamu adalah keturunan Kowloon, kamu hebat, tapi jangan memaksakan diri terlalu keras. Dia adalah peri, dan dia termasuk dalam jajaran makhluk abadi tingkat tinggi. Dia lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari makhluk abadi tingkat menengah, dan kekuatannya tidak pada tingkat yang sama. Bahkan makhluk abadi yang paling lemah sekalipun, cukup ulurkan jarimu dengan santai, dan dengan satu tusukan, kamu dapat membunuh. Puncak Daluo Jinxian. Pada saat ini, Fat Dragon mengerutkan kening, menatap punggung Lu Chen dengan curiga, dan mengingatkan, kamu dapat menyapu puncak Daluo Jinxian, tetapi kekuatan tempurmu tidak cukup kuat untuk melampaui puncak Daluo Jinxian, dan kamu belum melakukannya. Belum menyentuh tingkat yang mulia yang abadi, bagaimana kamu bisa mati dan membenci makhluk abadi awal? Petik 2. Bodoh, kamu sudah mengenalku begitu lama, pernahkah kamu melihatku seperti berpura-pura mati? Lu Chen menjawab dengan marah. Aku telah melihatnya. Tanpa diduga, Fei Long tidak memiliki pantangan, jadi dia berkata begitu. Oke, kamu menang, dan aku akan menghadiahimu beberapa buah chestnut. Lu Chen memutar matanya, dan tidak repot-repot menjelaskan kepada Fei Long. Saat memenggal kepala cacing Siti Garba di puncak peringkat ke-8, dia mengorbankan pisau ke-56 untuk membunuh yang abadi. Kekuatannya sangat kuat sehingga Fei Long tidak merasakannya, jadi tidak ada yang perlu dikatakan. Jangan terus-menerus memukul kepalaku, oke, aku akan dibodohi olehmu. Wajah Fat Dragon membiru, dan dia tiba-tiba gemetar. Tuan muda, memang ada peri di sana, bukankah kita harus memprovokasi mereka? Pada saat ini, Wanner angkat bicara, dan dia juga memiliki kekhawatiran yang sama seperti Fei Long. Lu Chen, level yang mulia abadi terlalu tinggi. Bahkan yang mulia abadi yang terlemah pun tidak dapat mengalahkan Daluo Jinxian terkuat di puncak. Linghua juga mengatakan hal yang sama. Jelas sekali, ketika Lu Chen mengorbankan pedang ke-56 untuk membunuh cacing peri tersembunyi tingkat 8, Fei Long tidak hanya tidak melihat kekuatannya, bahkan Wanner dan Linghua pun tidak melihatnya. Mungkin, mereka tidak melawan cacing tersembunyi bumi secara langsung, dan mereka tidak tahu betapa menakutkannya tubuh cacing tersembunyi bumi di puncak urutan ke-8. Atau mungkin, tidak peduli seberapa tinggi atau rendah gaya pedangnya, tidak ada trik lain, dan semuanya ditebas dengan satu pisau, jadi mereka bahkan tidak tahu bahwa Lu Chen telah meningkatkan gaya pisaunya. Atau, pedang Zanxian yang ke-55 sudah sangat kuat, dan ketika Lu Chen mengorbankan pedang yang ke-56, mereka sudah mati rasa dan tidak merasakan apa-apa. Bagaimanapun, Lu Chen memiliki kekuatan untuk melawan yang abadi. Fei Long, Wanner dan Linghua tidak menyadarinya, dan mereka semua tertipu. Tidak, saya telah melihat dengan mata kepala sendiri puncak umat manusia Daluo Jinxian mengalahkan yang mulia abadi dengan satu gerakan. Lu Chen tidak menjelaskan kepada mereka, tetapi berkata, lagi pula, keabadian itu bukanlah tahap awal, tetapi puncak. Tidak mungkin, ada karakter mesum dalam ras manusia kita. Mustahil, bagaimana umat manusiamu bisa memiliki karakter sesat seperti itu? Siapakah karakter abnormal dari umat manusia kita? Mendengar ini, Fei Long, Wanner dan Linghua semuanya tercengang dan hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tidak peduli seberapa kuat puncak Daluo Jinxian, itu juga merupakan kategori Daluo Jinxian. Kekuatannya beberapa tingkat lebih rendah dari yang mulia abadi, dan ini adalah dunia yang berbeda dibandingkan dengan yang mulia abadi. Bahkan makhluk abadi awal memiliki kekuatan abadi, dan mereka dapat mengalahkan puncak Daluo Jinxian manapun. Untuk sesaat,
mereka semua tercengang, dan sulit mencerna kata-kata Lu Chen. Dia sangat terkenal, dia adalah Duan Suiliu dari Duan Long Xianmen. Dia pernah dipuji sebagai Daluo Jinxian terkuat dalam sejarah alam abadi, dan juga makhluk abadi tingkat menengah terkuat. Namun, dia telah dipromosikan sejak lama, menerobos alam yang mulia abadi, dan telah pergi ke jalan Tongtian. Lu Chen tidak membodohi dirinya sendiri, dan langsung mengungkapkan. Orang itu, saat dia menguji Danxian, airnya terputus hingga menimbulkan masalah, dan akhirnya membuat Danzong khawatir. Aula Master Liu dari Balai Penegakan Hukum Danzong secara pribadi datang dari Jalan Tongtian untuk menghukum Duan Suiliu. Akibatnya, para penjaga tingkat tinggi di sekitar Hal Master Liu tidak dapat menjatuhkan Duan Suiliu, tetapi malah dikalahkan oleh gerakan Duan Suiliu, yang membuat Hal Master Liu merasa malu, jadi dia harus melepaskannya. Dan penjaga tingkat tinggi itu tidak lain adalah Yang Mulia Abadi. Kejadian ini terjadi di dalam istana Danxian, dan juga memalukan bagi Danzong. Hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan tentu saja tidak ada yang menyebarkannya. Lu Chen sendiri adalah Danxiu dari Danzong, jadi wajar saja dia tidak akan menceritakan masalah ini kepada orang lain, jangan sampai Danzong kehilangan muka. Pantas saja, ternyata aliran airnya terputus. Aku juga pernah mendengar tentang orang ini di Cao Tianlin. Dia adalah Daluo Jinxian terkuat di umat manusia, dan dia tampaknya memiliki kekuatan tempur yang melampaui batas. Waner dan Linghua tiba-tiba menyadari, dan berkata satu demi satu. Sayang sekali, Gus Huiliu ini sangat mesum, dan dia bahkan punya janji dengan kakak laki-lakinya, aku tidak kenal kakak laki-lakinya. Fei Long menepuk pahanya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dia bahkan tidak bisa berbicara. Kalau kamu kentut, ada yang ingin kamu katakan, berapa setengahnya? Lu Chen menatap Fei Long dengan wajah pucat dengan marah, dan hanya mengayunkan backhand-nya, memukul langsung kepala Fei Long. Maksudku adalah kekuatan tempur Duan Suiliu tidak hanya abnormal, tetapi juga memiliki ranah yang jauh lebih tinggi daripada kakak laki-laki. Apakah kakak laki-laki berani melawannya? Fei Long bertanya dengan lemah, menutupi kepalanya yang sakit. Itu harus diperjuangkan. Saya tidak hanya perlu menyelesaikan keluhan pribadi saya dengan Duan Suiliu, tetapi saya juga mewakili Danzong untuk bertarung. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, jadi, apakah itu publik atau pribadi, saya akan menentang pertunangan ini dengan Duan Suiliu. Pertanyaannya adalah, Duan Suiliu sama sesatnya dengan kakak laki-lakinya, dan wilayah kekuasaannya jauh lebih tinggi daripada kakak laki-lakinya. Bisakah kakak laki-laki itu mengalahkannya? Fei Long bertanya dengan lemah. Bagaimana saya bisa tahu? Lu Chen mengangkat bahu, tidak mampu mengevaluasi masalahnya. Bakat Duan Suiliu sangat banyak, setidaknya mereka adalah bakat seni bela diri kelas 1, dan mereka pergi ke Jalan Tongtian untuk sementara waktu, entah seberapa jauh wilayah mereka telah ditingkatkan. Dan dia masih berada di jajaran Jinxian, dan dia tidak tahu kapan dia bisa masuk ke jajaran Daluo Jinxian. Saat ini, masih terlalu dini untuk membicarakan janji temu dengan Gus Huiliu. Ketika Duan Suiliu berada di puncak Daluo Jinxian, dia dapat mengalahkan puncak yang mulia abadi, dan memiliki kekuatan tempur yang melampaui alam besar. Fei Long berkata lagi, jika potensi kakak laki-laki senior serupa dengan dia, maka kakak laki-laki senior setidaknya harus masuk ke jajaran Daluo Jinxian. Pada tahap awal, hanya kekuatan tempur untuk mengalahkan yang mulia abadi di awal tahap. Bagaimanapun, yang mulia abadi termasuk dalam tingkat keabadian tingkat tinggi, dan itu lebih kuat daripada puncak Daluo Jinxian. Feng tidak tahu berapa kali lebih kuat. Aku tidak mirip dengan Duo Suiliu, tapi Gus Huiliu jauh lebih buruk dariku. Lu Chen tersenyum. Sungguh, Fei Long sangat gembira. Berhenti bicara omong kosong, kapan ini? Kenapa kamu tidak cepat-cepat meletakkan pot kura-kura dan membawanya untuk semua orang? Lu Chen terlalu malas untuk menjawab pertanyaan bahagia Fei Long, tetapi mendesak Fei Long untuk mengangkat langit dan menahan gelombang kejut yang semakin kuat. Sambil berbicara dan berlari, dia telah memasuki tahap setelah pertempuran tingkat abadi. Semakin dekat Anda ke pusat medan perang, semakin kuat dampak pertempuran tersebut. Anda memerlukan pot abadi Fat Dragon untuk membantu Anda memblokirnya sehingga semua orang dapat mengurangi stres mereka. Kekuatan yang mulia abadi sangat menakutkan. Jika Anda menyerang secara langsung, pot abadi kualitas terbaik Fei Long pasti tidak akan mampu menahannya. Namun gelombang kejut yang terbentuk dari pertarungan para makhluk abadi,
terutama setelah pertempuran para makhluk abadi awal, tidak begitu kuat, dan pertahanan perisai naga gemuk dapat menahannya sepenuhnya. Faktanya, tubuh fisik Lu Chen sangat kuat, mampu menahan dampak pertempuran peri ayam yang lemah. Namun, Waner, Linghua, dan Fei Long tidak sekuat Lu Chen, dan akibat dari pertempuran tersebut akan berdampak besar pada mereka. Setelah itu, di bawah perlindungan perisai Fat Dragon, semua orang dapat dengan mudah bertahan dari dampak pertempuran yang semakin kuat. Tidak lama kemudian, semua orang bergegas ke tempat para makhluk abadi bertarung, yang merupakan pusat medan perang. Itu berada di antara dua gunung peri, di lembah datar yang luas. Ada dua makhluk abadi tahap awal yang bertarung dengan sengit, hanya langit yang terkoyak dan gunung-gunung terguncang, tetapi keduanya seimbang. Padahal, Pinggu itu awalnya bukanlah Pinggu, melainkan bagian dari hutan peri yang tak ada habisnya. Namun, di bawah pengaruh terus-menerus setelah pertempuran antara dua makhluk abadi, hutan peri dengan radius ratusan mil telah diratakan dan berubah menjadi bumi hangus dan lembah datar. Tidak hanya hutan peri yang hancur, bahkan vegetasi di pegunungan di kedua sisinya juga berwarna abu-abu dan hangus. Lu Chen tidak langsung memasuki pusat medan perang, tetapi berhenti 100 mil jauhnya di hutan peri yang belum dihancurkan oleh gelombang kejut, menemukan pohon raksasa yang menjulang tinggi untuk bersembunyi, dan kemudian mengamati medan perang abadi. Kedua makhluk abadi itu bukan dari ras yang sama, yang satu adalah ras manusia dan yang lainnya adalah ras iblis. Peri manusia terlihat seperti seorang pemuda, mengenakan setelan kuning standar di bagian dalam dan baju besi lembut hitam standar di bagian luar. Sekilas ia bisa dilihat sebagai penjaga, atau berperan seperti penjaga. Dan Yao Zhu Xianzun berusia parubaya, mengenakan jubah hitam, tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Namun, Lu Chen mengingat apa yang dikatakan Shuro tua sebelum dia meninggal, bahwa makhluk abadi dari Yao Zhu datang dari Jalan Tongtian, melewati negeri ajaib binatang yang menakjubkan dan memasuki Eishuais, dan menghubungi Elai. Kemudian, sangat mudah bagi Lu Chen untuk langsung menghubungkan Yao Zhu Xianzun di depannya dengan Elai. Siapakah penguasa abadi Yao Zhu, dan mengapa dia ikut campur dalam urusan makhluk abadi tingkat menengah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak penting bagi Lu Chen. Yang terpenting 10 mil di belakang Yao Zhu Xianzun, ada batu unikorn besar yang meringkuk di bumi hangus. Si Qilin membelakangi medan perang, membungkukkan tubuhnya dekat ke tanah, dan mencoba yang terbaik untuk melawan akibat pertempuran, seolah-olah dia sedang melindungi sesuatu. Dan batu unikorn itu tidak liar, ia memiliki pemiliknya, dan pemiliknya adalah Ming Yue. Si Qilin adalah salah satu dari 7 Qilin di bawah kursi Ming Yue. Batu Qilin dari bulan yang cerah. Waner sangat gembira, dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Chen, si Qilin ada di sini, dan bulan cerah ada di sana, tapi di manakah bulan cerah? Di bawah tubuh si Qilin melindunginya setelah pertempuran. Lu Chen tidak mengatakan apapun secara eksplisit, dan menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi dengan Waner. Di antara 7 unicorn di Mingyu, unicorn giok memiliki pertahanan terkuat, diikuti oleh unicorn batu. Orang-orang di sana abadi, mereka berani berbicara, bahkan dengan suara paling pelan sekalipun, mereka dapat dengan mudah dideteksi oleh yang abadi. Dengan cara transmisi suara ke telinga, tidak ada masalah seperti itu. Juga harus dikatakan bahwa pil Jiuxuan Yingxi Lu Chen cukup kuat untuk membuat aura semua orang menyatu seperti udara, dan bahkan yang abadi pun tidak dapat mendeteksinya.